Halo Sobat Dunia Misteri, mungkin kita masih ingat tentang seorang pendaki Gunung Lawu atas nama Andi Sulis Setiawan yang dilaporkan menghilang di gunung tersebut. Dia kemudian ditemukan meninggal dunia di bulan Juli tahun 2020. Sebelum dinyatakan menghilang dan akhirnya ditemukan meninggal dunia, Andi sempat berperilaku aneh di Gunung Lawu. Dia berdasarkan keterangan dari rekan-rekannya sesama pendaki bahwa si Andi ini sempat berperilaku aneh, yaitu berlari bertelanjang dada sambil menggendong kayu di pundaknya. Banyak warga dan orang-orang di seputaran Gunung Lawu dan yang percaya akan mitos Gunung Lawu ini mengaitkan kejadian itu dengan kisah mistis yang ada di Gunung Lawu. Merinding. Lantas, apa saja misteri yang tersimpan di Gunung Lawu ini? Oke, Sobat Dunia Misteri, sebelum kita melanjutkan video ini, kuatkan nyali kalian dan hilangkan rasa takut kalian untuk menyimak video ini selanjutnya. Dalam cerita Babat Lawu, gunung ini dikenal sebagai gunung tertua yang ada di Pulau Jawa. Di gunung ini juga merupakan tempat beristirahatan terakhir dari Raja Majapahit, yaitu Dia Ranawijaya, atau yang lebih dikenal dengan julukan Prabu Brawijaya V. Dipercaya Prabu Brawijaya V mengalami moksa yang merupakan pencapaian terakhir bagi umat Buddha. Disebutkan juga kalau Prabu Brawijaya V ini mengalami moksa sebab dia merasa terusik dengan perbuatan anak-anaknya yang memilih mendirikan kerajaan baru dan juga memeluk agama baru. Karena itulah Prabu Brawijaya V melihat tanda-tanda kejayaan Majapahit telah memudar. Maka pada suatu malam, Raja Brawijaya kelima diam-diam meninggalkan keraton Majapahit bersama penasihat setianya, yaitu Sabda Palon. Mereka kemudian naik menuju ke puncak Gunung Lawu. Diceritakan sebelum mencapai ke puncak, dia bertemu dengan dua orang abdi dalam atau kepala dusun, yaitu Dipa Manggala dan Wangsa Manggala. Kedua abdi dalam ini kemudian ikut bersama Prabu Brawijaya naik ke atas Gunung Lawu dan menemani sang raja sampai Raja Prabu Brawijaya V melakukan moksa di Hargo Dalam. Sementara Sabda Palon melakukan moksa di Hargo Dumiling. Namun sebelum mengalami moksa, Prabu Brawijaya sempat bertitah kepada abdi dalamnya, yang mana isi titah terakhir dari Prabu Brawijaya V ini kira-kira seperti ini. Wahai para abdi setiaku, sudah saatnya aku harus mundur. Aku harus moksa dan meninggalkan dunia ramai ini. Dipa Manggala, karena kesetiaanmu, kuangkat kau menjadi penguasa Gunung Lawu dan membawahi semua makhluk gaib dengan gelar Sunan Gunung Lawu. Kepada Wangsa Manggala, kau kuangkat sebagai patinya dengan gelar Kiai Jalak. Namun ada juga versi lain yang menceritakan atau mengisahkan bahwa Raja Brawijaya kelima ini sebenarnya pergi ke puncak Gunung Lawu karena dikejar oleh Adipati Cepu yang berasal dari Kesultanan Demak. Kesultanan Demak yang rajanya merupakan menantu dari Raja Brawijaya V itu sendiri, yaitu Raden Patah. Raja Brawijaya menolak
untuk mengikuti menantunya memeluk agama Islam, sehingga peperangan antara Majapahit dan Demak yang baru berdiri ini tidak bisa dihindarkan. Sang raja akhirnya memilih untuk bersembunyi di gunung ini bersama dua abdi setianya, yaitu Dipa Manggala dan Wangsa Manggala. Sumpah terakhir dari Raja Brawijaya V ini Brawijaya V ini mengatakan, jika ada orang-orang Cepu atau keturunan langsung dari Adipati Cepu ke Gunung Lawu, maka nasibnya akan celaka dan akan mati di Gunung Lawu. Gunung Lawu kemudian menjadi saksi keruntuhan Majapahit. Namun, apakah sumpah itu masih berlaku hingga saat ini? Tidak ada yang tahu pasti. Satu hal yang pasti, bahwa orang-orang di sekitar Gunung Lawu percaya berkat kesaktian ilmunya, dua pengabdi setia sang raja tadi kemudian berubah wujud. Sunan Gunung Lawu menjelma menjadi makhluk gaib yang mendiami Gunung Lawu, sementara Kiai Jalak menjelma menjadi burung jalak berwarna gading. Di lingkungan sekitar Gunung Lawu atau di masyarakat setempat, dipercaya jika seorang yang berniat baik akan mendaki Gunung Lawu, burung jalak jelmaan dari Kiai Jalak akan menuntun untuk memberi petunjuk jalan menuju kepada puncak Lawu. Sebaliknya, jika dia berniat jahat, maka nasibnya akan naas di Gunung Lawu. Tak hanya burung jalak, jika pendaki bertemu dengan seekor kupu-kupu hitam yang mengeluarkan cahaya kebiruan, maka itu penanda bahwa kehadiran pendaki tersebut diterima di gunung ini. Dan jika pendaki bertemu dengan kijang berbulu emas, tunggulah hingga kijang itu mengeluarkan kotoran. Kotoran itu kemudian diambil dan dibawa pulang, sebab masyarakat di sana percaya hal itu atau kotoran kijang berbulu emas ini bisa memperlancar rezeki orang yang membawa kotorannya pulang ke rumah. Tapi Sobat Dunia Misteri TV, berhati-hatilah jika mendaki Gunung Lawu dengan niat untuk mencari kekayaan. Sebab seperti gunung-gunung lainnya, Gunung Lawu dipercaya memiliki nyawa. Gunung ini memiliki 3 puncak, yakni Hargodalam, Hargodumiling, dan puncak tertinggi Hargodumila. Gunung ini juga terletak di antara 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan Jawa Timur. Semua orang percaya bahwa siapapun yang datang ke gunung ini dianggap sebagai tamu oleh sang gunung. Karena itu, setiap tamu yang datang harus menjaga tata bahasa dengan baik dan benar. Sang gunung mampu mendengar setiap perkataan kasar ataupun tidak sopan dan akan memberikan ganjaran di akhir perjalanan. Rata-rata setiap pendaki yang mendaki ke Gunung Lawu ini pernah mengalami kejadian-kejadian mistis, kejadian-kejadian gaib dan sebagainya di seputar Gunung Lawu. Sobat Dunia Misteri TV, jika kalian ingin tetap mendaki, saat tiba di lereng gunung, tetaplah untuk waspada. Terutama terdengar suara bising. Jika mendengar suara bising layaknya atau berisik layaknya sebuah pasar. Kemudian juga di Gunung Lawu ini beredar kepercayaan dari para pendaki ataupun masyarakat sekitar. Jika ada suara mendekati dan menawarkan buah untuk dijual, kemungkinan itu bukanlah manusia, melainkan penghuni pasar setan yang ada di Gunung Lawu. Para pendaki disarankan untuk menolak tawaran tersebut, namun tetap melemparkan koin
atau salah satu barang yang dibawa lalu mengambil batu yang ada di sana. Sebab ritual ini dipercaya sebagai penanda bahwa kita sudah membeli sesuatu, sehingga tidak ada lagi sosok yang lain yang datang. Berdasarkan beberapa informasi yang didapat dari dunia online ataupun di berita-berita yang ada, dikabarkan bahwa Gunung Lawu ini sebenarnya bekas gunung api aktif. Jadi Gunung Lawu ini, sobat, merupakan gunung api aktif, namun sudah lama tidak aktif. Terakhir kali meletus diperkirakan 28 November 1885 yang silam. Jadi sudah sangat lama sekali gunung ini tidak meletus ataupun tidak aktif. Dan sekarang Gunung Lawu ini posisinya sedang tidak berada di fase gunung aktif atau gunung berapi aktif. Ada satu hal yang menyeramkan lagi yang ada di Gunung Lawu ini. Sebab setiap para pendaki Gunung Lawu ini tak sedikit yang mendengar suara-suara aneh. Mereka yang pernah mendaki ke Gunung Lawu ini sangat banyak menuturkan pengalaman-pengalaman aneh mereka yang didapat dalam perjalanan mendaki Gunung Lawu ini. Sobat dunia misteri, ada suatu kepercayaan lagi yang ada di Gunung Lawu ini. Konon, kabarnya atau katanya, Gunung Lawu ini merupakan pusat kegiatan spiritual yang ada di tanah Jawa dan berkaitan erat dengan tradisi budaya Praja Mangkunegaran. Di sini juga dipercaya dulu menjadi tempat hijrah para dewa dari pegunungan Himalaya. Jadi di sini juga dulu dipercaya menjadi tempat hijrahnya para dewa dari pegunungan Himalaya nun jauh di sana. Jadi dewa-dewa ini dari pegunungan Himalaya melakukan hijrah menuju ke Gunung Lawu. Sobat sekalian, semoga semua misteri yang dunia misteri sebutkan tadi tidak menghambat niat kita untuk mendaki Gunung Lawu. Namun, ketika mendaki Gunung Lawu, ada beberapa larangan dari sang guru kunci yang ya kemungkinan menurut teman-teman agak tidak masuk akal, tahayul atau sebagainya. Namun, ketika ingin mendaki Gunung Lawu, sebaiknya larangan-larangan dari juru kunci ini harus tetap diperhatikan dan dipatuhi. Hal ini tidak lebih dari untuk keselamatan para pendaki ketika melakukan pendakian ke Gunung Lawu. Yang pertama, pendaki harus tetap meluruskan niatnya saat mendaki Gunung Lawu ini. Yang kemudian, kurangi bercanda saat di perjalanan. Jadi yang pertama, kita luruskan niatnya. Saya dulu ketika ingin mendaki Gunung Lawu ini, kita luruskan niat kita untuk apa. Dan ingat, tadi jangan untuk mencari kekayaan. Kita mendaki Gunung Lawu ini, luruskan bahwa kita ingin menikmati keindahan pemandangan yang ada di Gunung Lawu. Yang kedua, jangan terlalu banyak bercanda di perjalanan atau kurangi bercanda. Jadi hal-hal yang ngolor ngidul yang sifatnya bercanda, yang bikin ketawa atau bikin kita bergembira dan sekalian macam yang bikin kita ketawa ngakak ketika ada di Gunung Lawu ini, bercanda-bercanda kita sebagainya kita kurangi, atau sebaiknya tidak usah bercanda selama di perjalanan. Dan yang ketiga, mendaki Gunung Lawu tentu akan menguras energi. Maka sebelum melakukan pendakian ke Gunung Lawu, kita harus melakukan persiapan karena perjalanan panjang yang akan kita lalui untuk sampai ke puncak Gunung Lawu. Sebab mengeluh karena kelelahan atau dingin selama perjalanan, hal itu menjadi pantangan terberat atau pantangan terbesar selama mendaki Gunung Lawu. Dan ada satu lagi sobat, jangan sekali-sekali menggunakan pakaian berwarna hijau ketika melakukan pendakian Gunung Lawu ini. Nah, jika para pendaki mampu menghindari semua larangan-larangan tadi,
Niscaya pendaki akan menikmati keindahan. Niscaya pendaki akan menikmati keindahan Gunung Lawu, mulai dari telaga, kompleks candi, istana, hingga air terjun yang sangat indah di balik semua misteri mistis yang ada di Gunung Lawu ini. Sobat Dunia Misteri, percaya atau tidak mengenai hal-hal tadi, dunia misteri kembalikan lagi kepada kawan-kawan. Hal ini tergantung pada keyakinan kawan-kawan sekalian. Namun, jangan sekali-sekali kita meremehkan bahkan menghina mereka yang percaya pada kejadian misterius yang terjadi di Gunung Lawu ini. Ataupun jangan sekali-sekali kita menghina kepercayaan-kepercayaan masyarakat yang ada di Gunung Lawu. Hal ini sebaiknya kita jaga untuk saling hormat menghormati dan tepat selera di antara kita semua dalam perjalanan melakukan pendakian ke Gunung Lawu. Oke Sobat Dunia Misteri, bagaimana pendapat kalian mengenai Gunung Lawu ini? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Demikian video kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.